Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam, Cepo. Tolong buka kamera, saudaraku. Itu selamat malam, selamat malam. Tolong buka kamera. Oke, terima kasih. Silakan Bang Cepoe, pertanyaannya apa? Suaranya kecil banget, Bang. Ah iya, headsetnya ditaruh dekat mulut, Bang. Jangan sambil ngecas, Bang. Mohon maaf, Bang. Nanti aja lanjut ngecasnya ya, karena mendengung. Ya, silakan saudaraku. Ya, sebelumnya Kak Mega ini agamanya apa ya? Saya Kristen, Bang. Kalau Kristen itu Tuhannya Yesus Kristus, iya. Yesus itu beranak dan diberanakan, bukan? Enggak, Tuhan Yesus enggak beranak, Bang. Tapi punya Tuhan, Bunda Maria itu kan wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Bunda Maria itu wanita yang terpilih ya, Bang. Makanya Bunda Maria itulah wanita yang paling berbahagia di dunia ini. Karena dia dipilih Tuhan Yesus sebagai wadah kedatangan Mesias, karena Bunda Maria juga kan dari suku Yehuda. Karena sesuai dengan nubuatan di Perjanjian Lama bahwa dari suku Yehuda akan datang Mesias. Mesias itu sang juru selamat, Bang, yang menyelamatkan kita dari segala dosa sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan kekal masuk surga. Mikrofonnya agak dekatkan ke mulut, Bang, supaya jelas suaranya. Ini saya mau tanya yang terakhir ya, mengenai kitab Lukas ayat 1. Mengenai kelahiran Yesus, berarti sebelum Yesus lahir itu sudah ada Tuhan. Benar? Sebelum Yesus datang berkenosis, ya dilahirkan Maria, Yesus itu adalah Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri. Jadi gini, Bang, mohon dipahami bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi yang datang ke dunia. Mudah kan dipahami kan, Bang? Nggak perlu ribet-ribet. Ya. Oke, ada lagi ya, Abangku? Ya, saya rasa sudah tidak ada lah. Namanya juga ya kita saudara lah, gitu. Saling sharing-sharing aja. Betul. Ya, terima kasih ya Bang Copoe sudah bertanya. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku. Salam. Ya, salam sehat selalu. Tepuk tangan buat Copoe ya, cakep dan manis. Ya, selamat malam saudaraku, tolong buka kamera ya. Halo Bang, selamat malam. Halo. Oh, kayaknya dia lagi sibuk itu. Terima kasih yang udah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkati.
Si Riko, oke, bocil Mikana dan kunci biru. Ya, selamat malam Tulus. Halo Tulus. Tulus. Halo. Ya, tolong buka kamera dah. Loh, kemana dia? Terima kasih Andreas, terima kasih Danaf, terima kasih semuanya. Semalam Taekwondo? Ya, malam Kak Mikana. Oke, belum bisa on cam ya, pengikutnya masih kurang. Belum. Ya silakan Belum, saudaraku, ada yang mau ditanyakan? Iya, lama nih nunggu antrian tadi. Ini baru dipanggil sama Kak Mikana malam ini. Oke Kak, selamat malam Kak ya. Ya malam. Iya boleh. Terima kasih Dana. Ya silakan. Kak, definisi mati menurut agama Kakak apa Kak? Mati. Iya. Ya, definisi mati di dalam iman kami sesuai dengan di Kejadian 2 ayat 17 dan Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, manusia kembali menjadi debu tanah dan rohnya masuk dunia kematian. Itulah mati. Berarti Kak Mikana yakin kalau kita ini semua mati ya? Bukan yakin, memang sejak zaman Adam manusia mengalami kematian karena melanggar hukum. Nah, itu jadi masuk melanggar hukum itu gimana Kak? Yang nyabut nyawanya siapa Kak? Jadi gini saudaraku, Tuhan Yesus Kristus menciptakan Adam dan Hawa dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Tetapi kenapa manusia mengalami kematian? Kenapa Adam dan Hawa dan keturunannya mati? Ada dasarnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberikan hukum. Karena Tuhan Yesus, kenapa saya sebut Tuhan Yesus? Karena kan Tuhan Yesus itu Yotevave Elohim itu sendiri, dan namanya telah dinyatakan kepada semua orang waktu dia berkenosis, makanya saya sebut Tuhan Yesus ya. Jadi jangan berpikir nanti ini Mikan ini apa sih di perjanjian lama disebut Tuhan Yesus. Ya karena Tuhan Yesus kan sudah menyatakan namanya. Jadi saya panggil Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Yotevave Elohim itu sendiri memberikan hukum di Kejadian 2 ayat 17. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar hukum ini, Bang. Dia makan buah pohon pengetahuan, sehingga karena Tuhan itu maha adil, hukum ini berlaku bagi Adam dan Hawa serta keturunannya. Berarti itulah. Ya. Yang nyabut nyawanya itu, kalau kita kan, saya kebenaran Islam. Kalau kita kan malaikat penyabut nyawa kan. Nah kalau di sana apa Kak yang nyabut nyawanya? Ya itu tadi hukum Tuhan itu. Kan firman Tuhan itu berkuasa. Tadi kan sudah ada firmannya. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan ketika dilanggar, ya Adam dan Hawa dan keturunannya mati. Kenapa? Firman Tuhan itu berkuasa. Jadi kalau mati karena sakit itu gara-gara makan buah kayak? Ya karena dia melanggar hukum. Akibat dari pelanggaran itu kan kematian. Karena upah dosa ialah maut. Ketika dia melanggar itu kan dosa. Nah, upah dosa ialah maut. Karena di situ tadi sudah dijelaskan di dalam hukum Tuhan itu, konsekuensi dari pelanggaran itu kematian. Jadi kalau seandainya orang baik nih mati tabrakan, misalnya nih Kak, misalnya itu termasuk itu tadi atau gimana? Jadi gini saudaraku ya, itulah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan darahnya yang kudus, yang suci di atas kayu salib, supaya kita manusia yang mati itu, yang sudah kembali menjadi debu tanah, yang rohnya masuk ke Hades, Tuhan Yesus membebaskan kita dari sana. Tuhan Yesus menebus kita dari hukumnya sendiri, supaya kita dikembalikan ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal. Nah, ketika kita percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib, kita menjadi ciptaan yang baru. Di kehidupan? Dengar dulu bentar. Oke. Dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita kan manusia mati ya.
Nah, tetapi ketika kita percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib, kita menjadi ciptaan baru. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ketika kita menjadi ciptaan baru, maka kita buktikan melalui perbuatan kita. Apa itu? Bahwa kita harus menghasilkan buah-buah roh, yaitu di Galatia 5 ayat 22. Kita harus hidup dalam damai, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah ciri-ciri orang yang sudah menjadi ciptaan baru, yaitu lahir baru. Nah, setelah kita lahir baru, ketika kita mati, roh kita nggak ke Hades lagi, tapi ke Firdaus. Walaupun tubuh kita kembali menjadi debu tanah, nanti di akhir zaman, Tuhan Yesus akan membangkitkan tubuh kita yang kembali menjadi debu tanah dalam tubuh kemuliaan dan dipersatukan dengan roh kita yang ada di dalam Firdaus. Tetapi orang yang tidak percaya kepada penebusan, Yohanes 3:18, dia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Yang tadi, yang dilanggar Adam dan Hawa, yaitu di Kejadian 2:17, Kejadian 3:17 sampai 19. Makanya ketika mereka mati, tubuh mereka kembali menjadi debu tanah, roh mereka tetap masuk ke dunia kematian. Nanti di hari zaman akan dibangkitkan Tuhan Yesus, dipersatukan dengan tubuhnya yang dibangkitkan dalam dari rohnya yang ada di Hades, dengan tubuhnya kembali menjadi debu tanah, dipersatukan, tapi mereka dibangkitkan untuk dihukum, dicampakkan ke dalam neraka. Disitulah mereka selama-lamanya. Itulah kematian yang kedua bagi orang di luar Kristus yang tidak percaya. Karena ada firman Tuhan tertulis, Wahyu 21 ayat 8. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang penakut, yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya, mereka dibangkitkan untuk dihukum, dicampakkan ke dalam neraka. Itulah kematian yang kedua. Di Alkitab ada Kak ya? Memang neraka Kak ya tertulis Kak? Justru Alkitab yang pertama sekali menuliskan tentang neraka. Berarti di kehidupan yang berikutnya itu di mana Kak? Tadi kan saya sudah jelaskan saudaraku, bahwa anak-anak Tuhan Yesus nanti di hari zaman dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Untuk masuk surga, yaitu langit baru, bumi yang baru. Karena bumi yang kita pijak sekarang ini nanti akan berlalu, akan lenyap. Sesuai dengan firman Tuhan di Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 11. Ini ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, yaitu Tuhan Yesus. Dari hadapannya lenyaplah bumi. Jadi bumi ini akan lenyap nanti saudaraku. Berarti dan Tuhan Yesus. Lalu di ayat selanjutnya, bentar. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri depan tahta itu. Lalu semua orang akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang namanya ada di dalam kitab kehidupan, dia nggak akan masuk neraka. Siapa yang ada di dalam kitab kehidupan itu? Namanya tertulis di sana, ya anak-anak Tuhan Yesus, saudaraku. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Makanya baca ini Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, ada di situ lengkap saudaraku, lengkap. Kak, tanya lagi Kak. Iya, silakan saudaraku. yang perjanjian lama dengan perjanjian baru itu gimana Kak konsepnya Kak? Oke, jadi gini, perjanjian lama itu perjanjian Tuhan dengan Israel bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Perjanjian lama itu adalah tahun sebelum Masehi. Artinya Mesias belum lahir, Mesias belum datang. Nah, perjanjian baru menggenapi perjanjian lama, yaitu tadi bahwa Mesias akan datang digenapi. Perjanjian baru itu adalah tahun Masehi, Mesias datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukum itu tadi, dari kutuk kematian itu, supaya kita bisa bangkit untuk hidup yang kekal, masuk surga. Begitu saudaraku. Kalau perjanjian lama itu masih di ini nggak? Masih dipercayai nggak?
sampai sekarang di umat Kristen ya. Iya, kita membaca perjanjian lama dan perjanjian baru. Makanya ketika kita membaca perjanjian lama, hukum Taurat, kita nggak bingung tentang penebusan Kristus di atas kayu salib. Karena kan sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Nubuat itu maksudnya, apa yang terjadi di masa depan sudah dituliskan. Itulah nubuat. Peristiwa yang terjadi di masa depan sudah dituliskan, sudah disampaikan, sudah diutarakan kepada umat Israel. Itulah nubuat. Makanya Tuhan Yesus itulah Allah yang Maha Tahu. Dia sudah bisa menyampaikan kepada nabi-nabinya, nanti akan terjadi seperti ini di tahun ribuan tahun nanti yang akan mendatang. Benar terjadi. Kan sudah dinubuatkan penjaliban itu di dalam Alkitab di perjanjian lama. Jauh sebelum dia datang ke dunia. Dan itu terjadi, digenapi. Yang nulis dan Tuhan siapa Kak di perjanjian lama? Ya para nabi, Nabi Musa, Nabi Samuel, Nabi Ezra, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, semualah nabi-nabi Tuhan Yesus di perjanjian lama. Kalau yang di perjanjian baru itu yang bapak-bapak pendeta ya? Kalau perjanjian baru yang menulis itu para rasul. Yang bapak-bapak pendeta itu sebagai apa Kak? Bapak pendeta itu ya memberitakan Injil, yang menggembalakan jemaat. Oh, kalau kita nih ustadznya Kak? Hah? Kalau kita nih kayak ustadz itu ya? Iya. Kalau yang menulis perjanjian baru itu para rasul, saudaraku ya, para rasul. Iya. Ya. Kakak sendiri percaya nggak Kak dengan bapak pendeta itu Kak? Apa gereja? Saya kan percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bapak gereja? Saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah diwahyukan kepada para nabi dan para rasul yang tertulis dalam Alkitab. Gitu. Iya. Terakhir Kak. Ya silakan. Soalnya nunggunya lama nih, baru dinaiki kan. Oh ya, nunggu lama ya, makasih saudaraku. Silakan. Perbedaan Nasrani dan Kristen itu apa? Oke, iya. Jadi kalau ada orang lain memanggil kami Nasrani, memang harus ditolak dengan tegas, karena kami bukan Nasrani. Sebab di dalam Alkitab hanya tertulis satu kali saja kata Nasrani, yaitu di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Di mana itu pun tuduhan tertulus kepada Rasul Paulus. Nah, di sini di Kisah Para Rasul 24, Rasul Paulus disidang di hadapan Felix, di mana yang mendakwa dia adalah Tertulus. Tertulus mendakwa Rasul Paulus dengan tuduhan. Saya bacakan ya ayatnya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit Syampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, ketika diberikan waktu kepada Rasul Paulus untuk membela dirinya, Rasul Paulus menyatakan di Kisah Para Rasul 24 ayat 14, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus dia menyebut dirinya penganut jalan Tuhan, bukan Nasrani. Itu tuduhan Nasrani itu. Jadi kalau terbukti Rasul Paulus adalah seorang Nasrani, dia adalah pembuat kekacauan, dia adalah penyakit Sampar, dia akan dijatuhi hukuman sama Felix. Tetapi karena tidak terbukti Rasul Paulus itu sekte Nasrani, pembuat kekacauan dan penyakit Sampar, makanya nggak jadi dia dihukum sama Felix. Kak, itu tertulis yang nulisnya siapa Kak? Ini wahyu Tuhan, Rasul. Yang ditulis para rasul, apa yang sudah pernah terjadi. Nah, para rasul itu dulu menyebut diri mereka menganut jalan Tuhan, jalan kebenaran, kemudian Kristen. Karena Kristen itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristianos, diambil dari kata Kristus.
Jadi dalam kata Kristen sudah terkandung nama Allah semesta alam, namanya Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Jadi Nasrani itu tidak ada hubungannya dengan keilahian Tuhan Yesus. Nasrani itu adalah ajaran gnostik, yaitu mencampur adukan ajaran dunia dengan ajaran Tuhan, sehingga itu adalah sinkritisme. Nah, tetapi kami kan bukan sinkritisme. Kami asli ajarannya dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Itulah yang kami imani dan kami jalankan. Tapi Nasrani juga itu baca Alkitab ya? Ya, namanya Nasrani itu kan bisa saja dia membaca Alkitab, Al-Quran, Kitab Weda, dan segala macam. Tetapi ingat, mereka bukan Kristen, karena mencampur adukan segala ajaran. Oh, berarti bukan, maksudnya basic agamanya itu bukan Kristen, basicnya, maksudnya basic pelajaran agama dia itu, Kak. Iya, Nasrani itu bukan Kristen, saudaraku. Jadi sebutan Nasrani itu kepada kami itu sebutan agama lain terhadap kami. Nah, itu kan seharusnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Pandangan iman agama lain terhadap kita yang nggak boleh dipaksakan. Kami bukan Nasrani. Soalnya kan sering kan kayak ada ucapan-ucapan dari teman-teman kita yang Nasrani kayak gitu kan. Itu kan perbedaan kayak kita yang awam Islam kan bingung, Kak. Enggak, justru kalian yang menyebut Kristen itu Nasrani, padahal Nasrani itu bukan Kristen. Baru tahu saya soalnya. Iya. Benar saudaraku, justru itulah tujuan saya hadir sebagai apologis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar jangan lagi memanggil kami Nasrani. Oke, sebenarnya banyak pertanyaan Kak, tapi kayaknya sudah antri di bawah. Mungkin malam-malam yang berikutnya. Iya, terima kasih saudaraku sudah bertanya. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan memberkatimu. Tepuk tangan buat Andro yang cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang apakah definisi mati menurut Kristen, siapakah yang mencabut nyawa manusia, apakah perbedaan Nasrani dan Kristen. Dari semua pertanyaan-pertanyaan ini lalu dijawab dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Mihana yang mana tentunya sesuai dengan iman dan pemahaman dari Mihana sebagai orang Kristen dan menurut Mihana semua sudah sesuai dengan isi Alkitab. Silahkan para penonton yang Kristen ataupun non-Kristen menilai sendiri penjelasan dari Mihana dan silahkan memberikan tanggapannya dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian pukul 2:17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3, lihat perikopnya di ayat 17-19. 2 Korintus pukul 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yohanes pukul 3:18 Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Wahyu pukul 20:11 Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kisah Para Rasul 24:5 telah nyata kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani.